dalam tubuh kami. Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Untuk seluruh keluarga besar Nusantara, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu padu di dalam konteks kebinekaan yang benar-benar tunggal ika, di mana tidak ada rasisme, tidak ada satu ras merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak juga Jawa lebih tinggi dari Sunda, Sunda lebih tinggi dari Madura, atau Aceh lebih tinggi dari Minang, dan seterusnya. Semuanya setara, semua warga bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang, untuk berguna bagi seluruh negeri, dengan prestasi, dengan ilmu, dengan adab, akhlakul karimah. Dan mari kita bergandengan tangan untuk menghapus segala macam rasisme, penindasan, manipulasi atas nama apapun, termasuk atas nama agama, tetapi meluruskan nasab Nabi. Dan rasisme, kapitalisme agama di Nusantara ini harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Apabila parasit kanker ini tidak segera diamputasi dan disembuhkan, maka bangsa ini akan tambah sakit untuk ribuan tahun yang akan datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya menyampaikan bahwa bangsa Nusantara Indonesia ini keluar dari mulut harimau Belanda, diterima oleh mulut singa Jepang, yang pakai baju merah ini Kiai Haji Nur Ihya, teman-teman ya. Untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari cengkeraman gigi tajamnya buaya mulut Pak Alawi ini perlu waktu yang tidak singkat, karena sudah kadung mengakar ratusan tahun, mendarah daging, menguasai akal dan pikiran anak bangsa ini, khususnya umat Islam. Bukan bernada atau ujaran kebencian, tidak. Kami tidak benci siapapun. Orang Hindu, orang Kristen, orang Konghucu, Protestan, Yahudi itu masuk surga. Bahkan saya pernah berkata seperti itu, asalkan dia tidak memusuhi umat Islam dan tidak melecehkan ajaran Islam dan menghina simbol-simbol kebesaran Islam, sampai seperti itu. Apalagi habaib Ba'alawi, kami masih sayang panjenengan semua, wahai kaum Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia. Wong non muslim saja kami sayangi. Bahkan kami juga tidak pernah mengharamkan Putri Majapahit haram dangdutan, enggak. Manusia itu memiliki kesempatan untuk berbahagia dengan caranya masing-masing, ya kan? Yang penting tidak mengganggu orang lain, mendolimi orang lain, sampai seperti itu saya. Jadi jika kami ini dikatakan sebagai kelompok pembenci, iri, dengki, semi Wahabi, ya Jimaduddin Usmani sering semi Wahabi, Syi'i dan sebagainya, tidak. Kita ini NU Tulen, Ahlussunnah wal Jamaah versi Nusantara. Nggak ada yang namanya Salafi Wahabi, itu Syi'i, enggak, ya. Tuduhan yang keliru itu, ya. Jadi ini saya kembalikan kepada objek yang kami selalu nasihati, yaitu kaum Ba'alawi habaib yang ada di Indonesia yang terhimpun dalam Yayasan Robitoh Alawiyah MDRA, Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah. Sadarlah kalian, jangan sampai kalian summun bukmun umyum fahum la yaqilun, atau summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Dengarkan, lihatlah, cermati apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban semua ulama, semua ahli ilmu adalah bersaksi atas kebenaran dan menyebarluaskan kebenaran,
yang itu berarti melawan pembohongan, melawan pembodohan, melawan penipuan. Itulah ulama yang warasatul anbiya. Jadi saya serukan kepada semua yang merasa dirinya ilmuwan, mari bersama-sama kita menyadarkan publik, kita menyelamatkan publik dari tipu daya Habib-Habib Alawi yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi. Karena itu berbahaya untuk umat, berbahaya untuk bangsa dan negara, berbahaya untuk kesetaraan, berbahaya untuk Bhinneka Tunggal Ika, berbahaya untuk NKRI, berbahaya untuk Pancasila. Jadi jangan kalian hanya main aman saja. Saya nggak ikut-ikutan, nanti saya tidak dituduh begini dan begitu, tidak dibully, tidak dipersekusi. Kalau begitu berhentilah kalian mengaku sebagai ulama, berhentilah kalian mengaku sebagai ilmuwan, berhentilah kalian mengaku sebagai tokoh. Jadi tegas sekali apa yang karena ini menyangkut kepentingan semua umat manusia, khusus umat Islam di Indonesia. Ketika kita mengadakan sebuah kajian dan memiliki sebuah kesimpulan, sebenarnya tugas seorang pengkaji peneliti berhenti sampai di situ. Tetapi kenapa saya terutama dan teman-teman ini mau bersusah payah untuk menyebarluaskannya? Kenapa? Karena kita merasa tidak cukup kita mengadakan kajian, mengadakan penelitian, kemudian berhenti sampai di situ karena kebutuhannya mendesak. Ini yang saya lakukan adalah sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Karena saya mencintai bangsa ini, saya mencintai negara ini, saya mencintai para habaib, agar mereka tidak terus di dalam apa yang sekarang mereka sedang berada. Maka saya ini perlu untuk menyadarkan berdasarkan kesimpulan dari kajian yang saya lakukan. Kalaulah dari kesimpulan kajian itu mereka hari ini marah, kesel, jengkel, ya, saya yakin semua itu tidak akan terjadi di akhirat. Hari ini mereka marah, dan saya yakin di akhirat merekalah orang yang akan berterima kasih kepada saya. Demikian. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwasanya perjuangan kami ini ibaratnya adalah sebuah fitnah atau juga merupakan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Di sini kami sampaikan bahwasanya membuka aib daripada kalangan Habib Ba'alawi Muasal Yaman ini adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila mana ada yang menganggap sebagai sebuah fitnah, kami siap mempertanggungjawabkannya baik secara kajian ilmiah maupun secara jalur hukum. Bila mana dianggap fitnah, silakan gugat pihak-pihak kami atas dakwaan berita bohong. Kita akan buktikan di pengadilan dengan saksi pakar baik genetik maupun kajian ilmiah bahwasanya ini bukanlah sebuah fitnah. Nah, bila mana bukan fitnah, mungkin juga ada yang menganggapnya sebagai gibah. Namun ketahuilah berdasarkan Imam Nawawi, ada hal-hal membuka aib yang bukanlah bagian daripada gibah. Misalkan melaporkan kezaliman suatu orang atau suatu kaum kepada pihak yang berwenang atau berwajib, atau juga menyampaikan sesuatu kepada ulama untuk meminta fatwa, dan juga untuk demi kewaspadaan bagi umat atau kewaspadaan bagi umat Islam, bangsa juga. Dan juga selain itu juga adalah sebagai efek jera bila mana ada suatu kesalahan, kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi kalau secara terang-terangan itu dilakukan, ada yang merendahkan para kiai kita, merendahkan para wali songo, sultanil aulia, dan itu terang-terangan dilakukan, bahkan menyampaikan bahwasanya negeri kita Indonesia itu adalah miliknya pihak Tarim Yaman, padahal adalah milik Allah yang dititipkan kepada bangsa Indonesia.
Intinya kezaliman yang dinyatakan secara terang-terangan itu apabila kita kaji, kita bedah, itu bukanlah sebuah gibah yang melanggar rel. Dan juga artinya perjuangan kita ini insya Allah akan terus berlanjut sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga saya terinspirasi juga tentang masalah yang disampaikan Profesor Menachem Ali tentang adanya data internal dan eksternal. Jadi perjuangan kami tidak sekedar membuat atau membuka aib bahwasanya Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah, tapi merupakan keturunan Yahudi Khazar Kaukasus yang suka bikin kasus. Kami juga sifatnya meluruskan sejarah dan silsilah leluhur bangsa kita. Jadi terutama Wali Songo yang sangat berjasa dalam penyebaran dakwah Islam di bumi Nusantara, sehingga umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Dulu sempat dibelokkan oleh kalangan Ba'alawi seakan-akan berketurunannya dari Muasal Yaman. Tapi alhamdulillah berdasarkan data internal berbagai manuskrip dari zaman ke zaman dan data eksternal sebagaimana di pernyataan Profesor Menachem Ali, suatu hal mendekati kebenaran apabila terbackup, terdukung antara data internal dan data eksternal ya Prof ya. Alhamdulillah untuk warga Wali Songo data eksternalnya adalah isbat nakib negeri muasalnya, leluhur. Jadi data eksternal keluarga Wali Songo ada jalur yang dari Maroko Maghrib yang sudah terisbat oleh nakib dari Maroko, Irak, Damaskus, dan untuk jalur keluarga Bani keturunan Musa Al-Kazim dari Jimil Kubro sudah terisbat dengan data eksternal dari nakib Bani Musa Al-Kazim Irak, India, dan juga Mesir. Jadi ini adalah suatu pelurusan yang kami juga harapkan saudara-saudara kami dari keluarga Wali Songo jangan lagi terdoktrin oleh versinya Ba'alawi yang akhirnya malah terjadi adu domba di kalangan keluarga Wali Songo. Kita harus sama-sama sadar leluhur kita berbeda jalur dengan Ba'alawi. Mari kita sama-sama berjuang demi kemaslahatan bangsa dan negara kita, tidak hanya untuk sekadar keluarga Wali Songo, tapi menghadapi Bani Ba'alawi yang bersifat dan semoga para habib Ba'alawi bisa radikal, dan juga ini. Mereka sombong dan merendahkan para kiai, dan juga ini terkaitnya juga mereka hendak mendominasi bangsa Nusantara dengan cara yang halus. Nah terkadang cara halus ini ibarat pepatah itu seperti memasak kodok, merebus kodok itu dengan suhu yang tidak langsung panas tapi bertahap, sehingga kodok itu apabila direbus dengan suhu yang bertahap, dia tidak akan merasa sadar sedang dibunuh, perlahan-lahan nantinya akan langsung mati. Nah kita tidak ingin bangsa kita ini terjajah dengan termabukkan, mabuk cinta buta oleh kalangan Ba'alawi yang seakan-akan memberikan janji surga dengan doktrin-doktrin yang halu, padahal itu adalah merendahkan dan juga mengkerdilkan bangsa kita yang semestinya bangsa kita merdeka di negeri sendiri. Kita juga punya leluhur yang juga membanggakan, tapi kita tidak sekedar bangga dengan leluhur, tapi sifatnya mengetahui leluhur kita untuk melanjutkan kebaikan dan perjuangan leluhur di masa kekinian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Tengku Kori yang dulu masih bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bahtani, teman-teman ya. Ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian dimanapun antum berada, closing pembahasan ini saya ingin sampaikan satu firman Allah yang harus kita fahami dengan penuh keimanan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya kebenaran itu pasti akan datang, kebatilan, kedustaan tidak akan pernah kekal abadi, dia mesti akan hancur. Karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Maka oleh sebab itu teman-teman semua, kalau seseorang menasabkan dirinya kepada orang yang tidak berhubungan dengan Rasulullah, tidak perlulah terlalu lampau untuk mengkaji nasabnya. Tetapi ketika orang menisbatkan dirinya
kepada nasab orang yang termulia di alam dunia dan akhirat, Sayyidul Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah mengkaji nasabnya itu adalah sangat penting demi menjaga marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu siapapun orang tidak pandang bulu, kalau nasab tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, artinya secara kajian ilmu nasab, secara prosedural, maka nasab itu pasti rungkat. Ini saya kasih tahu kepada orang awam semua. Kalian ini lagi dibodohi. Kalian ini lagi ditipu dengan bawa-bawa Ahlul Bait. Ba'alawi itu yang terdiri dari berbagai macam fan, diantaranya bin Yahya, As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Idrus, itu semua bukan Ahlul Bait. Jangankan Ahlul Bait, zuriat aja orang masuk, enggak masuk. Hari ini mereka takut. Mereka takut orang awam tahu nasabnya palsu. Takut. Grogi. Sampai keki. Takut dicerai, ditalak 3 sama rakyat Indonesia. Iya. Akhirnya orang dipengaruhi dengan bahasa begini. Kiai Imad boleh ceramah apa saja, tapi jangan bahas nasab. Ngapa takut? Kenapa kok nggak boleh orang ceramah ngebahas nasab? Emang soalnya apa? Orang disuruh tutup mulutnya dengan cara-cara seperti itu nggak kena. Mati, ingat, mati membela kebenaran, mati dengan niat mengungkapkan palsunya nasab Bani Ba'alawi, matinya syahid. Amin ya Allah. Kenapa babi batuk? Minum dulu. Kenapa syahid? Karena membela agama. Jelas tidak? Nabi bilang, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta bawa-bawa nama saya, macam-macam berdusta bawa nama Nabi, berdusta dengan membawa nama riwayat hadis Nabi, berdusta dengan membawa nama Nabi, kalau aku kakekku ini adalah Nabi Muhammad, itu dusta bawa nama Nabi. Cilaka 15, cilaka 15, enggak lebih. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya yakinkan orang-orang awam yang bela Bani Ba'alawi, satu, bodoh. Walau surbannya panjang, bodoh. Kedua, kalau dia tidak bodoh, pemalas. Dia nggak bodoh, alim, ilmu nahunya bagus, ngajinya sampai ke Hadramaut, ngajinya sampai ke Mesir. Berarti kalau dia bela Ba'alawi, itu tipe ustadz atau kiai pemalas, nggak mau ngaji, nggak mau mengkaji, cukup husnudzon. Jelas nggak? Jadi husnudzon itu nggak acal-acalan. Husnudzon nggak acal-acalan, nggak. Jadi kayak bocah saya ini. Jadi husnudzon itu nggak asal-asalan, bang. Bagaimana kita mau husnudzon kalau orang itu fasih baca Qur'annya, sedangkan yang kita dengarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan begitu, Sampai bisa nggak menganggap saya fasih? Coba pikir.
Ya, coba jawab dulu. Biar danta ini closing namanya. Ya. Closing itu artinya penutupan ya. Oh iya. Tapi nggak bisa ditasrif ya. Kalau bahlul bisa ditasrif. Bahlul asalnya bahlala yubahlilu bahlulan. Makanya tuan-tuan semintanya ya, yang namanya orang kalau baca Qur'annya salah, bisa nggak dihusnudzon kalau dia alim? Bisa. Oh bisa bang. Jangankan masalah agama, ilmu dunia aja kalau orang bodoh ya goblok. Orang bikin katanya ahli komputer, ya nggak? Buka Word aja orang bisa, buka Microsoft Word ya, Microsoft Word aja kagak bisa. Bisa nggak kita husnudzon kalau dia jago komputer? Masa ilmu agama kalah sama ilmu dunia? Betul. Iya, jadi teman-teman semua dimanapun anda berada, kalau kalian tidak suka sama dakwahnya Kiai Imad yang ngebahas nasab Bani Ba'alawi, datang pakai assalamualaikum sebagai kaum muslimin, duduk manis, tanya Bapak Kiai kapan kita bisa diskusi. Begitu baru betul. Iya, jangan ngalang-ngalangin orang. Orang punya tangan, semua punya kaki dan tangan. Betul? Manusia semua berani, nggak ada yang takut-takut. Ya, ular yang nggak punya tangan aja bisa menewaskan manusia, apalagi manusia yang punya tangan. Cuman satu, untung Indonesia ini punya negara hukum. Kalau tidak aku buat bagikan kisah Raja Rimba. Ya, maka teman-teman semuanya, ending closing ini adalah Ba'alawi palsu. Jelas? Bukan keturunan Nabi, tetapi keturunan Musa Samiri. Kenapa ketawa? Memang benar. Ya. Oleh sebab itu, hati-hatilah sama tukang tipu. Sebaik-baik tukang tipu, ending akhirnya adalah menghancurkan harta kita. Tukang tipu kalau nggak bisa ditipu harta kita, istri kita diselingkuhkannya. Ya, hati-hati. Sudah fakta dan terjadi. Ya, itu kejahatan tukang tipu. Nggak ada tukang tipu itu bagus, nggak ada. Apalagi jadi wali yang biasanya tukang tipu itu gila. Oleh sebab itu, jangan pernah percaya nasab Bani Ba'alawi itu nasab palsu bin palsu. Jadi binnya palsu semua. Oleh sebab itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin. Hei Bani Ba'alawi, jangan tersinggung. Saya lagi sampaikan yang betul. Kalau kau tersinggung nggak apa-apa, tapi syaratnya coba buktiin kakek kau itu namanya Ubaidillah, anaknya siapa? Begitu. Ayahnya siapa? Ahmad bin Isa, bener nggak punya anak Ubaidillah? Tolong buktikan data. Kapan Ubaidillah syuhroh wal istifadah? Pertama. Kedua, kapan Ubaidillah diaku dalam catatan kitab sezaman? Ya, kalau dibilang nggak ada syarat kitab sezaman, maka semuanya nih dengar nih. Kalau kitab sezaman tidak menjadi syarat untuk meneliti suatu nasab, maka kambing congek bisa jadi keturunan Nabi. Jelas kira? Siapapun orang bisa jadi keturunan Nabi. Orang nggak ada kitab sezaman, betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bagian akhir. Mudah-mudahan yang bagian akhir ini menjadi pencerahan untuk semua dari pernyataan-pernyataan beliau. Saya hanya menutup dengan satu larik yang termaktub dalam Kakawin Sutasoma. Bunyinya begini: Binneka tunggal ika tanhana dharma mangrua. Berbeda-beda tetapi satu, karena kebenaran itu tidak ada yang mendua. Jadi kebenaran itu satu, mutlak. Meskipun berbeda-beda tapi tanhana dharma mangrua. Itulah sebabnya kalau kita buka
Bhagavad Gita misalnya, apa yang dikatakan Sri Krishna kepada Arjuna? Yada yada hitarmasya nirbhavati bharata abhyutanam atharmasya tadat manam srjramiham. Dharma itu akan senantiasa ada di tengah-tengah kalian. Bila dharma itu terhimpit dan adharma, lawan dari dharma, lawan dari kebenaran itu merajalela, maka aku akan datang untuk melindungi orang-orang suci. Ini pernyataan dari Krishna kepada Arjuna, dan ini sifatnya universal. Kebenaran itu satu, kebenaran itu tidak mendua. Itulah sebabnya kalau kita sadar dalam soal ini, al-haq itu pasti satu, tidak bisa dimanipulasi. Maka sekali lagi, mulai hari ini jangan ada orang yang mengkapitalisasi nasab. Dua, jangan ada orang yang mencoba menjual nasab untuk nasib, karena ini bertentangan dengan semangat kebangsaan kita. Semua suku bangsa, siapapun mereka, apapun latar belakangnya, sederajat dalam konteks kewarganegaraan di negara kita Indonesia ini. Dan yang paling penting dan yang paling harus dipahami, bahwa apapun agama kita, apapun latar belakang kita, semuanya berada di posisi yang sama di depan hukum. Maka apapun yang kita lakukan pasti dan memang pasti berhadapan dengan hukum. Jadi jangan takut membela kebenaran. Itu apa yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih atas kerawuhan panjenengan semua, Gus Fuad Pleret, kemudian Kiai Imaduddin bin Usman Al-Bantani, yang sebenarnya juga Bagus Mogi dan Sayyid Qori, Gus Fuad dan Kiai Nur Ikhya. Saya tidak pernah ketemu sebelumnya dengan mereka-mereka. Secara fisik yang nggak pernah ketemu, tapi kenapa hari ini beliau-beliau datang ke sini memiliki suara yang sama untuk menyuarakan kebenaran? Karena kebenaran tidak bisa dimanipulasi, kebenaran tidak bisa dihimpit dengan cara apapun. Ketika kebenaran dihimpit, maka disitulah tangan Tuhan akan ikut berbicara dan bersama mereka. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.